Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Teori Keputusan yang diampu oleh Bapak Dr. Doni Permana MSI dengan judul Evaluasi Provinsi dengan Sistem Kesehatan Terbaik di Indonesia menggunakan metode Weixam Model dengan saya sendiri Azizah dan rekan saya Anissa Rahma, Firly Fiora, dan Fiora Antasya. Baik, untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Rahma. Kepada Anissa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, adapun latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah kita ketahui bahwa sistem kesehatan itu merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, upaya peningkatan sistem kesehatan terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh penduduk, khususnya masyarakat miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan status kesehatan dan produktivitas mereka. Namun, kualitas sistem kesehatan di setiap provinsi di Indonesia masih menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa indikator seperti sanitasi, angka harapan hidup, cakupan imunisasi dasar, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, ketersediaan sarana kesehatan, tingkat keluhan kesehatan masyarakat, serta pengeluaran biaya kesehatan per kapita menjadi tolak ukur penting dalam menilai efektivitas sistem kesehatan di suatu daerah. Nah, dengan menggunakan metode Wexam Model atau biasa disebut dengan WSM, yang merupakan salah satu metode multi-kriteria decision making, evaluasi terhadap berbagai variabel tersebut dapat kita lakukan secara sistematis dan objektif di Indonesia. Metode WSM ini memiliki keunggulan dalam kemudahan penerapan dan kecepatan dalam menghasilkan keputusan yang optimal berdasarkan bobot dan nilai dari setiap kriteria yang telah ditentukan. Slide selanjutnya. Nah, adapun rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang mengenai variasi kualitas sistem kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia dan pentingnya evaluasi komprehensif menggunakan indikator-indikator kunci, maka rumusan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana perbandingan kualitas sistem kesehatan antar provinsi di Indonesia berdasarkan variabel persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, angka harapan hidup, cakupan imunisasi dasar, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, jumlah sarana kesehatan, persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, dan rata-rata pengeluaran biaya kesehatan per kapita. Nah, untuk rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana penerapan metode Wexam Model atau WSM dalam mengevaluasi dan mengklasifikasikan provinsi dengan sistem kesehatan terbaik di Indonesia. Selanjutnya. Dari penelitian ini, maka tujuan analisis ini adalah yang pertama itu mengevaluasi sistem kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia menggunakan variabel kunci tadi. Yang kedua, untuk menerapkan metode Wexam Model untuk mengolah data multikriteria dan menghasilkan peringkat kualitas sistem kesehatan terbaik antar provinsi. Yang ketiga, mengidentifikasi provinsi dengan sistem kesehatan terbaik berdasarkan hasil analisis dari hitungan WSM tadi. Nah, adapun penelitian ini diharapkan memberi manfaat. Yang pertama, bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang objektif dan terstruktur mengenai kinerja sistem kesehatan di tingkat provinsi, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program kesehatan yang lebih tepat dan sasaran. Untuk yang kedua, bagi dinas kesehatan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alat bantu dalam evaluasi dan monitoring sistem kesehatan daerah, serta membantu dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu bagi akademik dan peneliti. Peneliti ini diharapkan mampu menambah wawasan dan referensi terkait penerapan metode Wexam Model dalam konteks evaluasi sistem kesehatan, serta membuka peluang untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang sistem pendukung keputusan kesehatan. Nah, adapun manfaat yang terakhir yaitu bagi masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran transparan tentang kondisi sistem kesehatan di provinsi masing-masing,
sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Anissa Rahma. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fiora Antasya. Kepada Fiora, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Terus selanjutnya itu adalah pengertian Weixom Model. Nah, Weixom Model itu sendiri adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah multi kriteria decision making, yakni metode pengambilan keputusan yang mempertimbangkan beberapa kriteria atau faktor yang berbeda untuk memilih alternatif yang terbaik. WSM sendiri digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan yang melibatkan beberapa kriteria, yang nantinya setiap alternatif atau opsi akan diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Hasil dari proses penjumlahan bobot dikalikan dengan nilai alternatif tersebut akan disebut dengan WSM score. Skor inilah yang nantinya akan digunakan untuk membandingkan antar alternatif. Untuk perhitungan sendiri, WSM score adalah penjumlahan dari setiap bobot kriteria ke J dikalikan dengan nilai alternatif ke I terhadap kriteria ke J. Eh, Kemudian langkah-langkah dalam metode WSM sendiri itu yang pertama adalah menentukan kriteria dan alternatif, dilanjutkan dengan input bobot kriteria, selanjutnya menginput data dan alternatif, lalu menghitung nilai WSM dengan rumus yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perankingan. Selanjutnya, teknik penentuan bobot. Teknik penentuan bobot dalam penelitian ini kami menggunakan metode rank order centroid atau ROC. ROC sendiri merupakan teknik pembobotan kriteria yang mengandalkan urutan prioritas. Bobot setiap kriteria ditentukan berdasarkan posisinya dalam urutan tersebut, mulai dari yang dianggap paling utama hingga yang memiliki prioritas yang lebih rendah. Kemudian nilai bobot setiap kriteria dikalkulasikan dengan persamaan WM sama dengan 1/M dikalikan dengan jumlah seluruh 1 per kriteria ke I. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian yang kami gunakan yaitu adalah provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan indikator seperti sanitasi, harapan hidup, imunisasi, jaminan kesehatan, fasilitas, keluhan, dan biaya kesehatan. Selanjutnya, data dan sumber data yang kami gunakan yaitu adalah data penelitian yang berasal dari BPS, khususnya Statistik Indonesia 2024 dan indikator kesehatan per provinsi. Sumber datanya meliputi data Susenas dan Surut. Baik, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Fiora. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firly Fiora. Kepada Firly, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu, kita perlu mengumpulkan semua data indikator yang dibutuhkan dari sumber-sumber resmi dan terpercaya. Nah, setelah datanya itu terkumpul, kita bersihkan dahulu dari nilai yang kosong, ganda, atau tidak masuk akal supaya analisisnya itu lebih masuk akal. Atau analisisnya itu nanti bisa jadi lebih akurat. Nah, kemudian setelah kita membersihkan data tersebut, kita kasih bobot untuk setiap indikatornya. Kemudian sesuai tingkat kepentingannya dalam menilai kualitas sistem kesehatan. Nah, setelah kita menentukan bobot untuk setiap kategori, kita gunakan metode WSM atau WEXA model untuk menggabungkan semua nilai indikator dan bobotnya supaya bisa mendapatkan skor akhir di tiap alternatif yang kita gunakan. Nah, selanjutnya hasil skor yang telah kita analisis, lalu kita lihat provinsi mana yang mempunyai sistem kesehatan terbaik berdasarkan indikator yang telah digunakan. Lalu tahapan akhir dalam penelitian kami ini, semua proses dan hasilnya dirangkum dalam laporan sebagai bentuk akhir dari penelitian ini. Next.
Oke, nah di sini penentuan bobotnya. Nah, yang mana bobot yang lebih diutamakan dan mana yang bobotnya paling rendah. Yang pertama itu ada kategori persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, memiliki bobot sebesar 37,04%. Nah, kenapa poin ini memiliki bobot yang paling besar? Karena pencegahan itu merupakan fondasi utama dalam sistem kesehatan. Akses terhadap sanitasi yang layak bisa mencegah banyak penyakit yang menular, seperti diare, kolera, tifus, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, kalau lingkungan kita itu kotor, fasilitas kesehatan bisa kewalahan menangani penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi, provinsi dengan sistem kesehatan terbaik harus mulai dari hal yang paling dasar. Misalnya itu sebagai berikut memastikan semua orang mempunyai akses ke sanitasi yang baik. Kemudian yang kedua ada kategori angka harapan hidup, memiliki bobot 22,76%. Angka harapan hidup bisa dibilang sebagai hasil akhir atau rapor nilai dari sistem kesehatan. Kalau angka harapan hidup itu tinggi, itu tandanya program kesehatan dari pencegahan, pengobatan, sampai rehabilitasi berjalan dengan baik. Makanya indikator ini dapat bobotnya cukup besar karena mencerminkan efektivitas layanan kesehatan secara menyeluruh. Yang ketiga ada kategori persentase anak 12 sampai 23 bulan yang dapat imunisasi lengkap, memiliki bobot 15,61%. Nah, imunisasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan yang paling penting terutama buat anak-anak. Cakupan imunisasi yang tinggi menunjukkan bahwa program kesehatan dasar berjalan dengan baik dan merata di provinsi tersebut. Ini artinya sistem kesehatan nggak cuma fokus ke yang sudah sakit, tapi juga melindungi generasi muda dari risiko penyakit di masa depan. Karena penting tapi cukupannya lebih terbatas dari sanitasi dan angka harapan hidup. Bobotnya ini berada di tengah-tengah tersebut. Kemudian ada yang keempat ada kategori persentase penduduk dengan jaminan kesehatan memiliki bobot 10,85%. Nah, jaminan kesehatan ini penting supaya semua orang bisa mengakses layanan tanpa hambatan biaya. Sistem kesehatan yang baik bukan hanya soal fasilitas yang bagus, tapi juga soal keadilan akses bagi semua golongan di masyarakat tersebut. Semakin banyak penduduk yang dijamin, maka makin baik kualitas sistem kesehatan di provinsi tersebut. Nah, yang kelima ada kategori jumlah sarana kesehatan, memiliki bobot 7,28%. Fasilitas seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik memang penting, tapi jumlahnya saja itu tidak cukup. Harus dilihat juga apakah fasilitas tersebut dilengkapi dengan tenaga medis, alat kesehatan, dan manajemen yang baik. Jadi meskipun penting sebagai prasyarat fisik, bobotnya lebih rendah karena tidak otomatis menjamin kualitas layanan. Yang keenam ada persentase penduduk yang punya keluhan kesehatan sebulan terakhir memiliki bobot 4,42% masyarakat. Tapi karena datanya itu bersifat subjektif, tergantung pada persepsi masing-masing orang, akurasi dan konsistensinya itu tidak sekuat indikator lain. Keluhan juga bisa ringan seperti pegal atau hanya sekedar batuk saja. Maka dari itu, bobotnya lebih rendah karena sifatnya lebih sebagai gejala, bukan akar masalah atau indikator kinerja sistem kesehatan. Dan yang terakhir itu ada kategori pengeluaran kesehatan per kapita, memiliki bobot 2,04%. Nah, pengeluaran itu memang penting, tapi bukan satu-satunya penentu kualitas. Justru yang dilihat adalah seberapa efektif dana itu digunakan. Pengeluaran yang tinggi itu belum tentu efisien. Bisa jadi karena sistem boros atau angka kesakitan itu tinggi. Sistem kesehatan yang ideal adalah yang mampu menghasilkan dampak besar dengan penggunaan dana yang bijak. Itulah kenapa bobot kategori ini yang paling kecil. Next. Nah, di sini itu penentuan bobot dari masing-masing kategori. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa untuk mencari bobot itu dengan rumus 1/M sigma I sama dengan 1 sampai W, di mana W itu jumlah variabel yang kita gunakan dikali dengan 1/I. Nah, eh, untuk bobot pertama itu, untuk bobot pertama dengan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya diperoleh nilai bobotnya itu 0,3704. Kemudian untuk bobot yang kedua kita mulai dari yang kedua. Sedangkan untuk yang pertama itu kita anggap kosong. Kenapa kita anggap kosong? Karena bobot pertama sudah kita peroleh dan kita bagi dengan 7. 7 itu variabel dalam
penelitian kita atau variabel yang teman-teman gunakan. Maka diperoleh bobotnya itu untuk bobot kedua 0,2276, begitu seterusnya sampai bobot yang ketujuh, yaitu kita mulai dari yang ketujuh, yaitu 1/7, sedangkan dari yang pertama sampai yang keenam itu kita kosongkan, karena bobot pertama sampai bobot keenam itu sudah kita cari sebelumnya. Kemudian kita bagi dengan 7, itu variabel yang kita gunakan. Selanjutnya, oke, nah selanjutnya itu masuk ke perhitungan menggunakan metode Wexel Model atau WSM. Nah, sebenarnya metode WSM ini tidaklah rumit, hanya sederhana, yaitu pada penelitian kali ini kami mengumpamakan bahwa provinsi itu sebagai alternatif, yaitu sebagai A1 sampai dengan A38. Sedangkan kategorinya itu C1 sampai C7. Nah, pada baris terakhir dapat teman-teman lihat bahwa itu merupakan bobot dari masing-masing kategori yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, untuk mencari WSM-nya itu sendiri, yaitu kita cukup hanya mengalihkan nilai di masing-masing kategori dengan bobot masing-masing kategori yang telah kita peroleh. Next. Nah, ini misalnya kita mencari WSM, Wexel Model untuk alternatif yang pertama. Nah, caranya itu yaitu tadi kita sudah memperoleh bahwa nilai bobot untuk kategori pertama itu 0,3704. Kita kalikan dengan nilai alternatif pertama di kategori pertama itu 81,1. Kemudian kita tambahkan dengan eh, bobot bobot kedua itu 0,2276, kita kalikan dengan alternatif kedua di kategori kedua itu 70,485. Begitu seterusnya dan diperoleh hasilnya 432,173. Dan begitu seterusnya sampai di provinsi terakhir atau alternatif terakhir itu alternatif 38. Next. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa ini merupakan coba sebelumnya. Oke, next. Oke. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa perhitungan di hasil dari masing-masing kategori itu merupakan perkalian antara nilai masing-masing kategori dikalikan dengan bobot alternatifnya. Ini merupakan hasil yang kelompok kami peroleh. Kemudian untuk perhitungan WSM-nya itu kita jumlahkan kita jumlahkan semua kategori di masing-masing alternatifnya. Next. Nah, setelah kita jumlahkan dan diperoleh nilai WSM-nya. Setelah kita peroleh nilai WSM, kita perlu melakukan perankingan untuk setiap alternatif. Yaitu perankingan itu dilakukan untuk dimulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yaitu ranking pertama kita berikan untuk WSM yang terbesar, sedangkan ranking yang paling bawah itu kita berikan untuk WSM yang nilainya paling kecil. Pada layar dapat dilihat bahwa Jawa Timur itu berada di peringkat pertama. Nah, ini mengindikasikan bahwa sistem kesehatan di Jawa Timur itu sudah tergolong baik. Sedangkan di Provinsi Papua Pegunungan, dia itu berada di peringkat terakhir, yaitu peringkat 38. Nah, ini menunjukkan bahwa di Provinsi Papua Pegunungan itu sistem kesehatan masih rendah atau masih perlu diperhatikan lebih lanjut. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Firly Fiora untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Firly Fiora. Selanjutnya yaitu analisis hasil. Jadi, berdasarkan metode WSM, Jawa Timur menempati peringkat pertama sistem kesehatan terbaik dengan nilai tertinggi, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Papua Pegunungan berada di peringkat terakhir, yang menunjukkan kualitas kesehatan terendah. Kesimpulan dari analisis kami yaitu kualitas sistem kesehatan bervariasi signifikan antar provinsi, dengan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki nilai WSM tertinggi. Penilaian ini didasarkan pada 7 indikator utama, dengan bobot terbesar pada akses sanitasi dan angka harapan hidup. Provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kinerja baik, sementara wilayah Indonesia Timur seperti Papua Pegunungan masih tertinggal. Hasil evaluasi menjadi acuan strategis untuk pemetaan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Untuk saran pengembangannya, perlu diperkuat pemerataan pembangunan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, dengan fokus pada akses sanitasi, harapan hidup, dan cakupan imunisasi. Edukasi hidup sehat, serta penguatan layanan promotif dan preventif juga harus ditingkatkan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting untuk kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.